teman-teman kelas 9, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang baik dan juga penuh dengan semangat. Teman-teman kelas 9, hari ini kalian akan melaksanakan kegiatan PAT hari yang kelima. Tapi sebelum kalian mengerjakan soal-soal, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan mendengarkan Injil Tuhan dan juga merenungkannya. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini, Jumat 9 April 2021, diambil dari Injil Yohanes, bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Marilah kita merenungkan. Ketika murid yang dikasihi Yesus berujar, "Itu Tuhan," Petrus langsung mengenakan pakaiannya dan terjun ke danau. Pakaian adalah simbol identitas. Setelah kematian Yesus, banyak murid mulai melepas identitas dan kembali ke pola hidup sebelum bertemu dengan Yesus. Namun mereka tetap bersama-sama. Dalam kebersamaan itu ada seorang murid tidak melepas baju. Murid itulah yang justru mampu mengenali Yesus sebagai Tuhan sekalipun dari kejauhan. Di dalam hidup berkomunitas, kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan menyerukan untuk kita, "Itu Tuhan." Saat kita menyendiri, merasa mampu tetap beriman sekalipun tidak ke gereja, merasa diri tetap bisa beriman sekalipun tidak turut bersekutu dalam lingkungan komunitas atau paroki, saat seperti itulah kita akan amat rentan dengan penyesatan. Alih-alih mendengar sebutan "Itu Tuhan",
Kita malah mendengar itu hantu. Karena itu, marilah kita mewarnai hidup beriman kita dengan kesetiaan untuk tetap menjalin persekutuan kasih dengan sesama. Jangan menjauh, melainkan bergabunglah. Ya Bapa, betapa hidup berkomunitas sebagai umat beriman yang percaya akan Yesus Kristus adalah keutamaan. Semoga kami tidak pernah terpisah darimu. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Kami bersyukur atas segala perlindungan, bimbingan, dan cinta kasih-Mu kepada kami. Pagi ini kami ingin memohon berkat dan penyertaan-Mu dalam pelaksanaan kegiatan PAT kelas 9 hari yang kelima. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya dengan usaha kami dan rahmat-Mu kami dapat memperoleh hasil yang berguna sebagai bekal di dalam kehidupan kami nantinya. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Bapa Fransiskus Asisi dan Ibu Magdalena Damat, doakanlah kami. Santa Maria Mediatrix, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.